Hai teman-teman seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Makasih banyak yang udah klik video ini. Semoga bisa ditonton sampai selesai. Dan tema dari video kali ini aku akan mengangkat tentang tipe-tipe ketakutan yang dirasakan oleh nasabah atau klien yang menggunakan aplikasi pinjaman online, baik ilegal maupun yang legal. Sebetulnya sih tipe-tipe ketakutan yang disebarkan oleh DC-DC atau CS-CS dari aplikasi ini sebetulnya hampir sama semua ya. Yang pertama itu biasanya mereka mengancam apabila kita belum melakukan pembayaran, mereka mengancam akan menyebar data. Ini biasanya yang paling jitu, yang paling banyak dipakai oleh aplikasi yang ilegal. Mereka mengeluarkan jurus andalan mereka itu menyebar data, mempermalukan data kita ke semua kontak yang ada di handphone kita yang udah berhasil mereka akses. Terus apakah misalnya dengan ketakutan yang tipe ini ada cara menghadapinya gitu, supaya kita nggak terlalu terbawa suasana, terbawa ketakutan, dan supaya kita nggak terlalu stres gitu mikirin rasa malu atas tersebarnya data kita. Sebetulnya ini udah 2021 ya, bukan di tahun 2019 atau di tahun 2020 lagi. Karena sebetulnya aplikasi pinjol ini pun juga udah saking banyaknya kan, udah memang beredar luas di masyarakat, dan yang gagal bayar itu nggak cuman kamu sendiri, banyak banget di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Dan kalaupun memang merasa malu atas kesalahan yang seperti ini, itu yang malu bukan cuman kalian sendiri, banyak dari Sabang sampai Merauke. Itu banyak yang malu disebar data sama mereka ini. Cuman apakah ini akan berlanjut? Apakah data kalian itu akan disebar secara terus menerus setahun, 2 tahun, 3 tahun? Enggak. Paling malunya itu cuman 1 minggu, 2 minggu. Sudah, itu udah orang bakal lupa kok. Kalau memang kalian merasa ketakutan atas ancaman ini. Dan memang itu udah risiko. Kalau misalnya kalian gagal bayar, ya data kalian disebar. Untuk aplikasi pinjol yang ilegal ini ya, itu memang sudah menjadi risiko. Dan setiap perbuatan, setiap langkah yang kalian ambil itu ya pasti ada untung dan ruginya. Jadi ya berpikirlah secara rasional dan secara logika. Kalaupun kalian malu untuk menghadapi ancaman yang seperti ini, ataupun memang kalian udah terlanjur malu, data kalian udah tersebar, dan orang-orang yang mendapatkan pesan dari kalian itu, dari aplikasi pinjaman online yang kalian gunakan itu pun juga udah nggak tabu. Sekarang itu udah banyak banget. Saya aja udah banyak banget itu yang menjadikan nomor pribadi saya itu sebagai yang katanya sebagai penjamin. Coba, padahal kadang saya nggak kenal sama orang ini gitu, cuman ya nomor kita kan memang banyak disimpan oleh orang-orang gitu ya. Siapa tahu memang ibaratnya, apalagi kita seorang pembisnis, pasti memiliki kolega yang banyak, dan terkadang kolega-kolega ini kan nggak selalu dan nggak terus-menerus bekerja sama dengan kita. Nah, mana tahu mungkin kolega atau rekan kita yang dahulu sekali itu udah pernah menyimpan nomor kita, terus tiba-tiba melakukan pinjaman online, terus nagihnya ke kita gitu, yang dikata-katain lah sama DC itu bahwasanya kontak nomor kita itu dijadikan sebagai nomor penjamin. Kalau saya sih sebenarnya jika dapat pesan atau telepon dari DC aplikasi pinjaman online yang menagih hutang kepada mungkin teman saya atau kerabat saya atau kolega serta kenalan saya, ya saya sih cuma nanggapinnya gimana ya,
Bahkan kadang memang saya tanggapin gitu, lu ngapain nagih-nagih sama gue, itu kan hutangnya dia, kenapa lu nagih sama gue? Tuh dia udah naik darah tuh, bilang karena nomor kamu itu dijadiin sebagai nomor emergency, sebagai nomor penjamin gitu. Ya saya jawab aja, terus kalau gue nggak mau bayar gimana? Tuh biasanya tuh kalau misalnya udah dijawab kayak gitu, mesti itu udah dicaci maki juga kita, udah dikata-katain juga kita. Cuman ya terkadang kan setiap tipe manusia itu ya nggak sama. Kalau saya kan tipenya yang seperti itu, yang apabila memang ada hal-hal yang ibaratnya tuh mengenai mental gitu kan, ya saya hadapin aja gitu kan, saya terima aja dulu, saya tampung aja dulu gitu, walaupun memang ya nggak bakalan ngaruh sama sekali ke psikis saya gitu. Cuman sebagai masyarakat sipil yang ibaratnya sering banget mendapatkan pesan-pesan penagihan dari aplikasi pinjaman online ini atas pinjaman orang lain, saya udah nggak peduli, mau saya kenal pun bodoh amat gitu, mau saya nggak kenal ya apalagi, bukan urusan saya gitu. Jadi udah didiamin aja, ntar dia bosan sendiri kok. Banyak kok di Indonesia ini yang gagal bayar, yang berhutang di pinjaman online, dia nggak bakalan sibuk nagihin kita terus kok setiap menit. Pasti mereka juga punya kerjaan untuk nagihin orang-orang yang lain yang juga gagal bayar, mana tahu memang udah lebih lama dari kita. Dan selanjutnya ini biasanya DC ini akan mengeluarkan sebuah ancaman untuk menagih atau menghubungi nomor-nomor yang ada di dalam kontak ini, seperti yang tadi udah saya bahas ya sebagian. Sebetulnya kalau aplikasi yang legal ini nggak diperbolehkan ya, karena mereka memiliki peraturan dan ketentuan yang memang udah ditetapkan oleh OJK, dan mereka harus mematuhi itu nggak dibenarkan kalau ini aplikasi legal. Jadi kalian nggak perlu takut kalau mereka ngancam mau menghubungi atau menagih ke kontak-kontak yang ada di handphone kalian. Itu cuman sekedar ancaman mereka aja, itu nggak bakalan mereka lakuin kok, itu untuk aplikasi yang legal. Tapi kalau misalnya aplikasi yang ilegal, maybe mereka akan melakukan, cuman ibaratnya tuh nggak bakalan terus menerus kok. Memang mereka akan melakukan untuk menghubungi, yaitu tadi dengan cara ya menyebar data, mempermalukan kita sebagai klien mereka. Tapi kalau aplikasi legal ini nggak bakalan. Terus untuk menghadapi ini udah tadi ya saya jelasin, untuk menghadapi ya udah kalau sebagai masyarakat sipil atau misalnya saya dihubungin oleh aplikasi tersebut untuk nagih pinjaman teman saya gitu atau saudara saya gitu, saya bodo amat, saya nggak bakalan gubris. Ada juga saya jawab sih chat mereka gitu, saya jawab ngelantur gitu saya jawab ketawa-ketawa gitu, akhirnya capek sendiri. Terus yang ketiga ini yang biasanya yang senjata pamungkas atau senjata paling membuat mental nasabah pinjol ini breakdown, ancaman dari DC bahwasannya mereka akan membawa perihal ini ke jalur hukum. Oke, perlu diketahui ya buat kalian yang memang masih terjebak di aplikasi ini, memang ada jalur hukum yang bisa mereka tempuh, apalagi sebagai aplikasi legal, karena memang mereka ada yang menaungi ya. Cuman perlu kalian ketahui juga, jalur hukum yang akan mereka tempuh itu adalah hukum perdata, dimana pada endingnya nanti, jika ini hukum perdata, akan kembali ke negosiasi. Negosiasi seperti apa? Kalian tetap diwajibkan membayar hutang kalian berapapun itu dengan cara yang nantinya kita sepakati antara pihak kita sebagai peminjam dan pihak perusahaan sebagai pemodal. Nah, memang ada jalur hukumnya, tapi jalur hukumnya seperti itu. Jadi hukum perdatanya seperti itu. Dan ini nggak perlu, sebetulnya kalau memang mereka udah sampai ke jalur ini ya kalian santai aja, ikutin aja alurnya. Iya, nggak perlu kalian waduh nanti aku dipenjara. Nggak ada ceritanya di dunia ini orang dipenjara karena nggak bisa bayar hutang. Nggak ada ya, yang ada itu cuman nanti memang akan diproses sampai ke pengadilan, kalau memang bakal sampai ke sana, dengan ya tetap itu di pengadilan pun juga nanti akan ditanyakan negosiasinya seperti tetap negosiasi
Kita tetap dengan itikat baik ingin menyelesaikan hutang, tetapi dengan cara mungkin mencicil atau mungkin membayar pokoknya saja gitu. Dan ini tetap melalui perundingan dan negosiasi antara kita dan pihak yang meminjamkan. Jadi kalau memang kalian masih penasaran jalur hukumnya seperti apa, nanti akan ditempuh oleh perusahaan pinjol ini apabila memang sampai ke sana, maksud saya ya. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Terus juga ancamannya juga yang biasanya paling sering itu dikeluarkan akan mengunjungi alamat tempat tinggal kalian dan akan berkoordinasi dengan tetangga, dengan keluarga, dengan pihak RT, bahkan berkoordinasi dengan kepolisian. Ini sebenarnya cuma gertakan, apalagi ini dituliskan di email ataupun pesan WhatsApp yang ditujukan untuk kalian. Ini cuma gertakan. Kalaupun memang mereka mau berkoordinasi kepada tetangga bisa apa? Nggak ada kok tetangga tuh yang mau ikut campur urusan tetangganya sendiri gitu kan. Terus kalaupun memang mereka berkoordinasi kepada RT, ya udah datang aja. Iya, selagi memang ada surat panggilannya. Lagian pula nggak ada juga Pak RT itu mau ikut-ikutan nagih hutang ke kita. Adanya juga memang kalaupun memang dia mau terlibat atau dilibatkan, ini adalah sebagai perantara, bukan sebagai orang yang bakal memaki-maki kita juga untuk kamu bayar hutang kamu kepada aplikasi ini. Oh enggak ada ceritanya itu. Enggak, itu juga udah menyalahi aturan. Kalau misalnya ada Pak RT-nya yang seperti itu atau pihak kepolisian yang seperti itu udah menyalahi aturan, atau mungkin mereka gadungan semua. Dan apalagi kalau memang sudah melibatkan kepolisian, ini ibaratnya tuh udah lebih serius. Kalau memang mereka mengatakan saya akan bawa polisi, ya silahkan. Kalian ketika misalnya mereka datang terus ada yang berseragam polisi, kalian minta surat tugas. Setiap kepolisian ketika dia mendatangi rumah masyarakat sipil itu pasti ada surat tugasnya. Kalian minta aja, mana surat tugasnya Pak, baru saya percaya. Lagi pula kalaupun memang mereka mau datang, prosedurnya mereka mau datang ke rumah kita itu bukan hanya harus ada surat tugas juga, berarti memang berkas kita itu udah masuk ke kepolisian, baru ada utusan dari kepolisian, entah itu polsek, entah itu polres, entah itu polda, harus ada laporan dulu, berkas atas nama kita, kemudian diproses dan kepolisian itu menurunkan menurunkan polisi yang lain itu apa sih namanya ya, menurunkan utusan ya, itu baru benar. Menurunkan utusan mereka untuk mendatangi kita. Biasanya itu mereka menurunkan utusan itu untuk penangkapan memang, tapi ya itu harus berkas kita masuk dulu ke sana dan ada surat tugasnya. Kalau misalnya ada datang polisi ke rumah kita bilang mau ini saya mendampingi kuasa hukum dari perusahaan aplikasi ini gitu, kalian nggak usah takut sok gitu, nggak jangan kayak gitu ya. Kalian ya tenang aja dulu, Pak boleh saya lihat surat perintahnya atau surat tugasnya, serta surat apabila memang mereka mengatakan untuk penangkapan, mana surat penangkapannya. Apabila memang mereka mengatakan bahwasanya mereka diutus dari kepolisian, polisi yang mana yang utus, kantor yang mana, unit yang mana, dan berkas saya itu apa memang sudah masuk ke kepolisian unit di sana. Tanyain aja kayak gitu. Jadi memang kita sebagai masyarakat sipil ya harus memang lebih cerdas dan lebih mengerti tentang hal-hal yang seperti ini. Kalau enggak ya itu kita dibodoh-bodohin, nanti digertak-gertak gitu kan sama mereka. Ibu punya hutang, atau bapak punya hutang sama aplikasi ini, cepat dibayar. Nah, itu polisi kalau dia udah ngomong kayak itu udah menyalahi aturan. Kalau misalnya mereka bawa polisi, terus mereka polisinya ngomong kasar, bentak-bentak kalian kayak gitu, itu udah menyalahi aturan. Itu pun boleh kalian dokumentasikan, bisa dilaporkan balik dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan pasal membuat keonaran di tempat tinggal kalian.
Oke, untuk yang masalah kepolisian tadi ya seperti itu. Terus ada juga yang mengancam ini untuk membawa berkas atau mengadukan berkas kita itu ke pengadilan. Ya ke pengadilan juga, kalaupun memang mereka mau bawa, mau usut ini sampai ke pengadilan nggak apa-apa. Hutang kalian misalnya cuma 2 juta gitu kan, di aplikasi pinjaman online 2,5 juta atau 3 juta gitu. Terus mereka mau usut ini sampai ke pengadilan nggak apa-apa. Proses pelaporan berkas kalian itu pun juga pasti lebih besar dari nominal hutang kalian. Proses sidangnya itu nanti berapa kali, proses mediasinya lagi itu berapa kali, ya udah banyak waktu terbuang dan dana yang terbuang. Dan kalau memang mereka mengancam kalian dengan hal-hal yang seperti ini tadi, ya udah ikutin aja. Saya ikutin alurnya, saya ikutin alirannya. Kemana bapak mau bawa persoalan atau masalah ini, saya ikutin. Intinya gini ya, kalau memang mereka datang ke rumah terus mengatakan bahwasanya siapkan uangnya, kalau memang kalian udah ada uangnya silakan disiapkan. Tapi kalau memang kalian nggak ada, ceritakan, berikan ke mereka kondisi yang sebenarnya ini seperti apa, bicarakan kepada mereka. Karena konteksnya kalau memang mereka udah datang ke alamat kita, ke rumah kita pribadi, itu mereka pun juga harus mematuhi tata krama ya, harus sopan santun juga. Karena di tempat tinggal kalian, apalagi di rumah, itu yang berkuasa kalian, rajanya kalian. Mereka nggak boleh mereka macam-macam, nggak boleh mereka teriak-teriak, apalagi sampai banting kursi atau misalnya nunjuk-nunjuk gitu, nggak boleh. Itu sudah termasuk kekerasan verbal dan perbuatan tidak menyenangkan. Itu bisa kalian usut ya. Oke, untuk ini ya, untuk semua tipe-tipe ancaman dan ketakutan yang sering banget dialami oleh klien atau nasabah dari aplikasi pinjaman online ini, tipe-tipenya memang seputar ini. Tapi sampai sekarang yang saya pelajari, yang saya dengar dan saya amati, belum ada kasus dari gagal bayar pinjaman online ini, mau aplikasi manapun, yang sampai dibawa ke pengadilan. Dan kalau memang ada, tolong dong tulis di kolom komentar, coba di sharing daerah mana gitu dan kasusnya seperti apa. Karena selama ini dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sekarang, saya mengamati permasalahan yang ada di dalam pinjaman online ini belum ada yang sampai ke sana. Cuman baru ada di seputar tindakan serta tipe-tipe yang tadi saya bahas. Cuman baru sampai situ. Jadi apabila memang kalian menerima telepon, menerima email, menerima pesan WhatsApp atau menerima SMS, berbagai ancaman yang mereka keluarkan, berbagai kalimat yang mereka kirimkan, yang intinya misalnya ya untuk menagih ke seluruh kontak yang ada di handphone, melaporkan kasus kalian ke kepolisian, melaporkan kasus kalian ke pengadilan, terus memproses berkas kalian ke hukum perdata, serta membawa kuasa hukum ke alamat kalian, terus membawa kepolisian, berkoordinasi dengan kepolisian, berkoordinasi dengan RT setempat. Itu masih sebatas ancaman saja. Tapi kalau yang mereka datang ke rumah itu memang pernah ya, memang ada. Cuman ya itu seperti yang kemarin udah aku ceritain juga, selama kalian tinggal di luar Jabodetabek yang jauh dari kantor pusat mereka, untuk nagih datang ke rumah kalian itu butuh akomodasi dan biaya yang gak sedikit. Apalagi kantornya di Jakarta, kalian tinggal di Aceh, tiket pesawat itu udah berapa, tekor. Gak mungkin kan satu orang aja yang datang. Kalau memang mereka niat mau ngancam, mau melakukan sebuah kekerasan atau apa, gak mungkin mereka datang satu orang, bisa kena gebuk satu RT kan. Apalagi kayak kita perempuan, itu mudah banget ada sesuatu yang gak menyenangkan sedikit aja di rumah kita, udah kita tinggal teriak maling gitu, udah datang semua tetangga.
Oke, untuk semua tipe-tipe ketakutan klien yang udah aku bahas tadi, semoga bisa melegakan, semoga bisa membantu, semoga bisa menguatkan mental kalian yang masih terjebak di dalam aplikasi ini. Dan jangan lupa ya, untuk yang udah nonton, makasih banyak. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.